yang sekarang ini rasanya membuat saya ngergel, bahkan punya yang ngergel, namun merasa kehilangan yang dan dalam kesempatan ini apakah saya boleh menambahkan sesuatu? Boleh ya? Ya. Terima kasih. Kalau saya banding-bandingkan pengalaman saya bertemu dan sekaligus terutama menghadapi peristiwa berpulangnya tiga paus terakhir, Paus Yohanes Paulus yang kedua, Paus Benediktus, dan sekarang Paus Fransiskus, ada perbedaan yang sangat kentara sekali. Yang sekarang ini rasanya membuat saya ngergel, bahkan punya yang ngergel, namun merasa kehilangan yang sangat terasakan. Mengapa? Karena saya mempunyai pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi yang sangat mengesankan dari pribadi Paus Fransiskus ini. Seperti panjenengan tahu, saya ditunjuk dan diangkat untuk menjadi Uskup Keuskupan Agung Semarang ini oleh Paus kita yang tercinta ini. Sesuatu yang di luar dugaan dan tidak pernah saya harapkan, namun terjadi. Sampai sekarang pun masih bertanya-tanya, mengapa demikian. Dan hari-hari ini khususnya tadi siang, saya memandang foto yang sekarang dipasang di tempat di gereja ini. Dalam keseharian foto ini tidak banyak berbicara, namun justru hari ini foto yang ada di kantor saya, ketika saya pandangi, saya lihat, saya cermati, serasa berbicara banyak sekali. Mengingatkan kembali pada pengalaman saya, perjumpaan-perjumpaan setelah ditapiskan. Paling tidak ada 4 kali kesempatan bertemu dengan beliau. Setiap kali salaman, saya ngomong sesuatu, beliau tidak pernah memberikan kata-kata yang banyak. Yang terjadi adalah tersenyum, mendengarkan sambil manggut-manggut mantuk. Ada pengalaman yang menarik. Meskipun beliau tidak banyak berbicara, tidak banyak menyampaikan sesuatu pada saya, namun perjumpaan itu, ketika salaman, ketika saling menatap, ada suasana hati yang tentram, adem, ayem. Dan dari berbagai macam perjumpaan itu, selalu ada kenang-kenangan yang dia berikan. Rosario, medali, dan yang terakhir kenangan itu yang saya terima adalah kasula dan mitra ini yang saya pakai ini. Inilah kenangan terakhir yang dia tinggalkan ketika ada perjumpaan di GPK, ketika ada kunjungan ke Indonesia. Dia tidak banyak berbicara langsung, namun hatinya berbicara sesuatu. Bagi saya dialah pribadi yang sangat menarik, karena dia pribadi yang mempunyai hati untuk orang lain, mempunyai hati untuk kita umatnya yang dikasihinya. Sejak awal dipilih menjadi paus, yang terngiang-ngiang di telinga saya adalah ketika dia mengajak kita semua untuk menampilkan wajah kerahiman Allah bagi manusia. Dia nampaknya hal ini menjadi awal, menjadi permenungan awal yang kemudian dihidupi terus-menerus. Bagaimana dia, paus kita ini, memberi perhatian kepada sesama
khususnya yang lemah, yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, yang tidak berdaya. Itu pula lah yang kemudian menginspirasi saya ketika ditabiskan untuk memilih moto mencari dan menyelamatkan. Tidak lain diinspirasikan juga oleh Paus Fransiskus ini. Teladan kesederhanaannya sangat nampak nyata. Tidak mau aneh-aneh. Tadi Romo Kris sudah menceritakan semacam wasiat terakhir yang ingin dimakamkan di Basilika Maria Maggiore dengan penguburan yang sederhana. Selain sederhana, dialah pribadi yang mempunyai hati untuk perdamaian, untuk persaudaraan, untuk kerukunan. Maka berulang kali hal ini disampaikan termasuk melalui berbagai macam dokumen dan juga perjanjian atau deklarasi dengan umat beragama yang lain. Saudara yang terkasih, Paus Fransiskus bagi saya seorang pribadi yang banyak menginspirasi, meninggalkan banyak warisan, bukan hanya pengajaran, namun juga keteladanan hidupnya yang sangat nyata. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, dia hidupi. Termasuk ketika berbicara kepada kami para imam, beliau sangat menekankan soal kesungguhan untuk menjadi gembala umat yang dipercayakan. Harus menjadi gembala yang berbau domba. Dan ini bagi saya secara pribadi dan para imam pada umumnya sangat menyentuh. Menyentuh tidak hanya membuat kami ternyuh, namun menyentuh dalam arti menjadi semacam sentilan yang mendalam untuk bisa menjadi gembala yang baik sebagaimana beliau contohkan atau teladankan. Maka seperti dikatakan di awal tadi, peristiwa berpulangnya Paus Fransiskus di satu pihak membuat kita berduka cita, merasa kehilangan, namun juga bangga karena kita mempunyai seorang paus yang sungguh-sungguh hadir untuk umatnya. Semoga keteladanannya, pengajaran-pengajarannya bisa selalu kita pegang teguh dan kita hidupi dalam keseharian. Kita berdiam di sejenak untuk menyukuri rahmat Tuhan yang sangat besar ini.